Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu device manager. Pertama, kita membuka device manager, tekan Windows plus R, yaitu ketikkan dep mgmt.msc, enter. Nah, inilah device manager. Saya akan menjelaskan apa itu device manager. Device manager adalah tools bawaan Microsoft Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai perangkat device yang telah terinstall di komputer Windows. Device manager memberikan tinjauan secara pusat dan terorganisasi untuk perangkat-perangkat seperti kartu grafis, kartu suara, mouse, keyboard, USB device, monitor, hard drive, dan lain sebagainya. Tool device manager digunakan oleh pengguna Windows atau user untuk melakukan kontrol pada semua perangkat tersebut. Kontrol yang dimaksud di sini misalnya melihat status perangkat, memperbarui, memasang atau mencopot, menghapus perangkat lama atau sudah tidak digunakan lagi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menuliskan sub menu pada device manager. Menu pertama adalah audio input dan output. Nah, sini kita menjelaskan yang pertama itu adalah telepon output dan hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer, entah dari perangkat internal atau eksternal. Itu di bawah ini ada mikrofon, gunaannya untuk ini mikrofon adalah perangkat yang tergolong input device berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer. Setelah itu ada speaker ini gunanya untuk kebalikan dari mikrofon, yaitu perangkat keluaran yang menggunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Nah, sini pengertian dari ini Electric Definition Audio. Sini Electric Definition Audio adalah sebuah driver yang memperbolehkan komputer Anda untuk menangkap suara-suara yang memiliki definisi yang tinggi seperti DTS dan juga Dolby. Aplikasi merupakan aplikasi yang dibangun sendiri oleh arsitek dan hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows. Itu di bawahnya ada ini baterai. Baterai adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply. Sebagai pengguna laptop dengan sistem operasi Windows 7, 8, atau 10, cepat download pasti akan mendapatkan notifikasi consider refreshing your battery. Tadi dengan munculnya tanda silam merah di icon baterai yang ada di sistem baterai. Notifikasi yang muncul ketika Windows menanggap dari baterai pada saat diganti. Nah, itu ada di sini bawahnya ada Microsoft AC adapter. Ini adalah driver yang dapat menghubungkan charger satu dengan adapter, yaitu ada Microsoft ACPI Chameleon Control Method Battery. Ini fungsinya adalah untuk menjeda ketika baterai memasuki 100% atau artinya full charger, sehingga baterai tidak dapat mengisi lagi. Setelah itu di bawahnya ada Bluetooth. Ini Bluetooth adalah teknologi dari kabel standar terbuka untuk pertukaran data jarak pendek menggunakan pendek panjang gelombang transmisi radio pada pita ISM 2400 sampai 2480 MHz. Setelah itu di bawahnya ada ini Microsoft Bluetooth USB modular, itu ada kamera. Nah, sini kameranya tahulah kalian untuk gambar, webcam, sebagainya, untuk streaming segala macam. Nah, itu ada komputer. Ini komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Itu ada
HP X64 base PC. Sini ada sebuah driver pada komputer yang digunakan untuk menentukan apakah PC itu support untuk berapa bit saja. Pada laptop ini dapat diinstal OS 32 bit atau 64 bit sesuai kebutuhan. Itu ada driver adalah tambahan ya, dengan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piring dan menggerakkan head pada tulis pada versi yang diinginkan ketika mengakses informasi dari dalam disk. Di sini ada Toshiba disk MQ100. Setiap laptop dan PC tentunya berbeda ya. Di sini tergantung mereka pakai yang apa. Di sini merupakan jenis hard disk internal yang dipakai pada PC atau laptop. Ini ada display adapter. Display adapter adalah merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi kartu yang memungkinkan komputer Anda menampilkan data ke layar monitor. Lalu di bawahnya ada ini Intel HD grafik 520 dan juga Nvidia GeForce 40. Setiap PC dan laptop punya spesifikasi displaynya berbeda. Di sini menjelaskan apa itu Intel Graphics HD. Ini adalah merupakan satu VGA pada komputer atau PC Anda. Di bawahnya Nvidia GeForce. Ini adalah satu paket dengan VGA atau graphic card untuk gunanya untuk mempercepat proses kinerja komputer Anda atau laptop. Yaitu ada CD, DVD ROM. Ini merupakan driver dari suatu PC agar PC dapat menerima DVD atau CD-ROM yang diinput pada PC tersebut. Itu ada HLDT. ST ini merupakan salah satu dari driver internal serta DVD-ROM, DVD warna dan CD drive dan lain-lain. Itu ada firmware. Di sini firmware adalah kombinasi dari ROM, kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. Firmware juga merupakan perangkat lunak atau bisa disebut sebagai program yang bersifat tetap yang tertanam pada unit perangkat keras seperti alat elektronik, alat telekomunikasi, dan komponen komputer. Di sini ada sistem firmware yang untuk mengkonfigurasi antara beberapa parameter pada setiap adapter PCI serta mengkonfigurasi pilihan PJIP input/output dari berbagai I/O dan PCI bus dalam sistem. Itu ada Human Interface Device atau HID, merupakan device yang paling sering berinteraksi langsung dengan manusia serta dalam penggunaan biasanya device ini diinputkan oleh manusia dan mengeluarkan output sebagai manusia juga. Di bawahnya ada ini banyak banget sini. Saya akan menjelaskan di sini apa itu HJ Complaint, wireless radio, merupakan driver untuk HID. Sini banyak banget drivernya. Tergantung kita mau apa saja di sini bisa dimasukkan di sini. Itu ada IDE, atau ATAP controllers. Di sini adalah kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard serta berbentuk leher pipi supaya kita yang memiliki konektor 40 pin di kedua ujungnya tersebut dikenakan dengan nama kabel ID. Perangkat penyimpanan seperti hard disk ini dan driver. Di bawahnya ada ini Intel Air sini. Jelaskan juga di beberapa PC atau laptop berbeda. Ini sini
di bawahnya ada keyboard. Tentu kalian tahu keyboard itu apa. Ini keyboard adalah salah satu perangkat masukan ini untuk mengetik sesuatu sehingga dapat terbaca. Itu ada image, ada order find device. Ini merupakan perangkat memasukkan input device yang digunakan untuk mengarahkan printer pada PC. Ada monitor. Itu merupakan perangkat keluaran output device yang menampilkan apa saja yang terdapat laptop dan sesuatu yang ditampilkan biasa berbeda sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh PC. Dua network adapter. Di sini network adapter banyak pada Qualcomm Electrical VPN Client 111. Di sini banyak banget. Di sini saya menjelaskan apa itu network adapter. Adapter adalah komponen perangkat yang keras komputer yang menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Dalam sebuah jaringan komputer, setiap mesin harus memiliki kartu jaringan yang terpasang untuk berkomunikasi dengan router jaringan. Di bawahnya ada printer dan quest. Quest ini fungsi untuk mengantrikan file yang akan dicetak oleh printer. Yaitu ada prosesor, di skip aja printer tadi sudah dijelaskan. Di sini ada prosesor. Saya ada sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Proses fungsi untuk menunjukkan instruksi ke fetch, instruksi ke sebuah spot di memori yang menampung instruksinya. Di sini lihat ini memori saya gunakan. Saya menggunakan Intel Core i3. Itu di bawahnya ada software device, security device. Ini gunanya sama untuk security lah. Di sini ada software device, gunanya yang digunakan untuk mengatur dalam perangkat lunak. Ini ada sound and video game controller, gunanya untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik memilih motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Kalau sound card banyak dipengaruhi oleh chip PC digital analog converter. Di bawahnya ada strong controller. Di sini strong controller adalah perangkat untuk menyimpan berbagai controller pada PC. Di bawahnya ada system device, gunanya mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek atau OODB. Sistem yang mendukung aturan event, aturan fungsi yang berguna untuk beberapa tugas sistem database yang aktif. Sistem memberikan integrasi ke dalam berasal dari data database pemantauan negara. Nah, ini ada lagi satu lagi, Universal Series Bus Controller. Ini adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, PDA. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.